Kembali lagi bersama admin. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle to the Heaven Season 6 episode 14 sebelumnya. Kemungkinan admin akan sesering mungkin update alur ceritanya ke depan. Sudah cukup untuk masa hiatus. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, di episode 14, dokter perkecil memalingkan matanya kembali setelah Xiaoyan selesai memakai pakaiannya. Berapa banyak kekuatan meningkat setelah menyempurnakan benang Demon Passion Spot yang mencoba melarikan diri? Xiaoyan merasakan dirinya sejenak sebelum tertawa. Tidak banyak, saat ini aku hanya berada di puncak Do Huang bintang 2. Itu cukup baik, terlalu cepat maju bukanlah hal yang baik. Dokter perkecil tertawa, senyum di wajahnya tampak lebih sering muncul ketika mereka berduaan saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Aku ingin tahu apakah aku dapat mencapai puncak level Do Huang jika aku benar-benar dapat menyempurnakannya. Tangan Xiaoyan mengusap Demon Passion Spot di dadanya saat dia diam-diam tertawa. Ini adalah metode penyegalan racun yang telah aku pelajari dari buku 7 racun berwarna yang aku dapatkan kembali ketika berada di gua di kota Qingsan. Setidaknya Demon Passion Spot ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan. Dengan kata lain, kamu harus menemukan Elite Dawson untuk membantu membuang racun dalam 2 tahun ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Sebuah nama yang akrab tiba-tiba muncul di hatinya. Ahli yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan tetua pertama Sucian dari Akademi Dalam, Frank Junze. Jika dia dapat menemukan orang misterius ini, kemungkinan dia akan memberikan bantuan mengingat hubungannya dengan Yao Lao. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat dulu. Kita akan beristirahat selama sehari sebelum mencari informasi tentang Hollow Soul dari mulut orang itu. Xiaoyan membentangkan tangannya sebelum segera menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah botol giok pun muncul. Satu hari istirahat, Xiaoyan menggunakan waktu untuk berlatih. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan douji yang kuat di dalam tubuhnya. Kemudian, dia sedikit diam sebelum membuka pakaiannya lagi dan mengamati Demon Passion Spot. Seorang Elite Dawson. Namun, jika menempatkan pada harapan ini, lebih baik mengandalkan untuk menemukan api surgawi ketiga. Jari Xiaoyan bergetar lembut saat dia bergumam. Sesaat kemudian, beberapa peta compang-camping yang dipenuhi dengan aura kuno muncul di tangannya. Api surgawi Fury Fang Gemini Lotus Flame peringkat ketiga. Sepertinya aku harus kembali ke Akademi Dalam untuk bertemu tetua pertama. Dia seharusnya menjadi pilihan yang terbaik jika ingin menemukan berita tentang api surgawi. Selain itu, aku telah meninggalkan Akademi Dalam lebih dari setahun. Kemungkinan Fallen Heart Flame yang tidak lengkap yang aku tinggalkan di Blazing Sky Cheer Pening Tower sudah habis. Kamu berencana untuk menuju wilayah sudut hitam? Ratu Medusa bertanya dan terkejut ketika dia mendengar rencana Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kepala sekolah Akademi Dalam adalah seorang Elite Dawson. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa memintanya untuk membantu. Orang tua itu selalu hilang selama bertahun-tahun di Akademi Dalam. Aku hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Jian di samping meringkuk mulutnya ketika dia menjawab. Aku setidaknya harus mencoba, bukan? Bahkan jika aku tidak dapat menemuinya, aku juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam. Apakah kamu perlu aku mengikuti? Ratu Medusa merenung sesaat sebelum mengajukan pertanyaan. Meskipun kamu akan banyak membantu jika kamu ikut, Aliansian dan suku ras ular tidak akan lagi dijamin keamanannya jika kamu pergi. Oleh karena itu, aku hanya dapat merepotkanmu untuk membantu melindungi Aliansian dan anggota klan Xiao kali ini. Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Ratu Medusa merajut alisnya ketika mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama memungkinkan Xiaoyan untuk menuju wilayah sudut hitam. Mengapa aku tidak menemanimu? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan dalam kekaisaran Choyun. Seharusnya tidak banyak masalah bagiku untuk pergi dalam jangka waktu tertentu. Dokter perkecil tiba-tiba menyarankan ketika melihat kekhawatiran di wajah Ratu Medusa. Xiaoyan sedikit terkejut. Ini
Baiklah, terima kasih banyak. Dalam hal ini, kapan kalian akan pergi? Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya perlahan. Kami akan berangkat besok. Sekarang waktunya untuk mengorek beberapa informasi mengenai Hollow Soul dari mulut orang ini. Kemudian Xiaoyan menjentikkan jarinya dan botol batu giok dengan api tak terlihat yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dan roh ilusi segera bergegas keluar. Dari mulut pelindung Ti, Xiaoyan mendapatkan beberapa informasi tentang Hollow Soul seperti tingkat pelindung dibagi menjadi 3 level. Level manusia, level bumi, level surgawi. Sementara pelindungmu yang pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan berada di level bumi. Dari pelindung Ti juga, Hollow Soul memiliki aula cabang. Berada di aliran pemakaman di dalam kerajaan Skyheart yang berada di perbatasan antara bagian tengah benua dan wilayah barat laut. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Ratu Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya setelah Xiaoyan selesai menginterogasi pelindung Ti. Aku pertama-tama akan menuju wilayah sudut hitam dan menyelidiki beberapa hal. Pada saat yang sama, saat aku menelusuri api surgawi, kemudian meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Besok paginya, beberapa sosok manusia berdiri di gunung luar kota racun. Xiaoyan melirik Ratu Medusa dan berkata, Aku akan meninggalkan Aliansian untukmu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup. Ratu Medusa mengangguk dengan lembut, suaranya cukup tegas. Jika aku tidak dapat kembali dalam waktu 2 tahun, aku akan meminta seseorang untuk memberikan pil obat itu padamu. Xiaoyan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Ratu Medusa benar-benar sangat membantunya. Akan lebih baik jika kamu mengirimkannya secara pribadi. Ratu Medusa menunduk dan berkata dengan lembut. Senyum hangat segera muncul di sudut mulut Xiaoyan. Dia perlahan melangkah maju, mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Ratu Medusa dengan lembut. Tangan Xiaoyan baru saja menyentuh Ratu Medusa dan membuat Ratu Medusa menegang, namun dia tidak menolak. Hati-hati, Xiaoyan berbicara dengan lembut. Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu aku jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Aku akan bergegas kemanapun kamu berada. Ratu Medusa dengan lembut menggigit bibirnya. Suaranya juga luar biasa lembut. Sementara Jian di samping tanpa sadar memutar matanya saat dia menatap mereka berdua dengan cara yang membosankan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu. Namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Sementara mata dokter perkecil melirik Ratu Medusa, kemudian dia naik ke udara. Namun Ratu Medusa tiba-tiba berkata, lindungi dia dengan benar. Dokter perkecil sedikit terkejut, wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia menjawab. Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia. Kemudian 3 sosok segera melesat ke arah pegunungan yang jauh. Ratu Medusa memperhatikan 3 sosok yang menjauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan, pada saat kamu kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan akan berakhir ditaklukkan olehmu seperti Kekaisaran Jama saat ini. Aku akan menunggu hari itu datang. Perjalanan Xiaoyan dari Kekaisaran Cuyun menuju wilayah sudut hitam memakan waktu 4 bulan. Dalam perjalanan, mereka bahkan bertemu dengan binatang sihir peringkat 7. Jika bukan karena campur tangan dokter perkecil, Xiaoyan akan mendapatkan masalah. Tak lupa, dalam perjalanan ini, mereka juga berburu bahan-bahan obat. Bahkan bahan-bahan obat ini salah satu bahan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi yang dia janjikan pada Ratu Medusa. Setelah periode perjalanan yang panjang dan pertempuran hidup dan mati dengan binatang sihir, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat. Kekuatannya telah stabil di level Do Huang bintang 3. 1 bulan telah berlalu, pegunungan yang kelihatannya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sebuah dataran besar hitam yang membentang ke langit muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, Xiaoyan kembali. Xiaoyan memimpin dokter perkecil dan Jian memasuki wilayah sudut hitam. Dia bahkan sempat bertanya pada orang-orang yang lewat mengenai berita gerbang Xiao. Karena gerbang Xiao baik-baik saja, Xiaoyan tidak terburu-buru ke sana. Dia sekali lagi memimpin dokter perkecil dan Jian di sepanjang banyak kota, sambil mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengontrol tubuh racun menyedihkan. Kelompok Xiaoyan telah menghabiskan lebih dari 10 hari perjalanan dan mereka secara bertahap tiba di pertengahan wilayah sudut hitam. Xiaoyan, seberapa jauh kota yang rusak ini? Jian mengernyitkan wajahnya saat dia bertanya dengan marah. Segera, Xiaoyan membalas dengan sikap malas.
Kamu sudah mengatakan ini selama lebih dari 10 kali. Jian segera meletus dan menggigit Xiaoyan secara acak. Dokter perkecil di samping tersenyum ketika dia melihat aksi Jian. Dia segera dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan kaki juga merupakan bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiaoyan melirik Jian yang tergantung di tubuhnya. Pelatihan terbaik adalah memberimu bahan-bahan obat yang aku temukan. Jian dengan marah menjawab. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya, itu semua telah dirampas oleh orang yang menjijikkan ini. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkahnya tiba-tiba berhenti. Mata hitamnya menyipit saat dia melirik hutan gunung yang jauh. Apa itu? Jian bertanya dengan ragu. Ada seseorang di depan menuju tempat ini. Kelihatannya mereka melarikan diri. Dokter perkecil dengan santai menyebutkan dia sepertinya menunggu keputusan Xiaoyan. Tidak perlu terlibat, kita akan terus berjalan. Xiaoyan tersenyum samar. Setiap hari, pembunuhan dan dendam akan bermain di wilayah sudut hitam. Dia tidak memiliki minat untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara kelompok Xiaoyan sedang berbicara, dua sosok yang usang muncul di dalam hutan gunung dengan cara yang menyedihkan, satu pria dan satu wanita. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka dengan aura pembunuhan. Teman di depan, tolong bantu kami dan selamatkan kami. Kami pasti akan memberimu hadiah setelah ini. Pria itu segera berteriak ketika dia melihat kelompok Xiaoyan mendekat. Kelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka ketika mendengar teriakan. Kalian masih berpikir untuk melarikan diri? Kemudian kelompok hitam yang mengejar segera melirik kelompok Xiaoyan. Teman kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Aku hanya lewat, Xiaoyan dengan samar menjawab. Setelah itu, tatapannya ditarik dari mata penuh harapan dari wanita muda berbaju ungu dan segera berbalik. Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong bantu kami dan selamatkan kami. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah kamu benar-benar berharap bahwa orang pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini? Wanita muda berbaju ungu itu mencengkeram giginya ketika dia menjawab. Namun tanpa diduga, Xiaoyan yang akan keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam tiba-tiba berhenti langkahnya ketika suara pria itu terdengar.